Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 3, Bapak Kembali. Yang saya hormati juga Ibu-ibu guru SDN 3. Yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dalam acara pagi hari ini. Yang kedua, marilah kita harapkan dan kita nantikan syafaatnya, yaitu syafaatul Nabi Muhammad SAW. Pagi ini kita berkumpul dengan diseminasi budaya positif Bulu Tangki. Acara yang pertama nantinya akan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang kedua yaitu diseminasi budaya positif. Untuk acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tanti yang terhormat selaku CGP, Ibu Guru SD Negeri 3 yang berkesempatan pada pagi hari ini bisa hadir di ruangan ini dalam rangka ikut dalam diseminasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Tanti selaku CGP. Marilah kita bersama-sama mengikuti pemaparan dari Ibu Tanti. Semoga nanti kita bisa mengambil manfaat dan bisa kita terapkan untuk anak-anak kita, untuk pembelajaran kita tentunya, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak menapaki masa yang akan datang, pembelajaran di abad 21 ini. Dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini lancar dan bermanfaat serta berkah untuk kita semua. Demikian sambutan saya. Waktu sebelumnya saya serahkan kepada Ibu Tanti selaku CGP untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Monggo Ibu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar SD Negeri 3, yang saya hormati ibu-ibu guru dan tenaga pendidikan yang semua tentu hadir di sini. Tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita semua berkelimpahan, masih diberi kelimpahan rahmatnya, berkelimpahan sehat dan bahagia, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang nanti syafaatnya akan kita tunggu dan kita nantikan di yang akhir nanti. Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih di sini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah
yang mana telah memberikan izin kepada saya bahwa di pagi ini dengan mungkin menyita waktu, menyita tenaganya untuk dengan rekan-rekan semua dalam rangka diseminasi ini. Berikutnya tak lupa juga saya ucapkan terima kasih semua atas dukungan selama ini dari mulai awal saya mengikuti program pendidikan calon guru penggerak ini hingga siang ini juga atas supportnya, semangatnya dan bantuannya dalam segi apapun. Saya ucapkan terima kasih. Baik Ibu Bapak, diseminasi kali ini saya sampaikan, saya paparkan guna melengkapi tugas kami dalam rangka pendidikan program guru penggerak dalam modul 1.4, yakni budaya positif. Baik, yang seperti yang kita tahu mungkin di pemahaman panjenengan semua bahwa budaya positif berarti bukan berarti budaya yang berarti seni atau apa. Budaya positif di sekolah yang akan kita usung kepada tema pagi ini, nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Tentunya pada sekolah kita yang biasanya tidaklah jauh-jauh dari disiplin positif. Jelas kita perlu berbangga terhadap anak-anak kita, murid-murid kita, mulai dari yang kelas kecil, kelas kecil sampai ke kelas besar. Saya percaya panjenengan semua juga ada rasa bangga terhadap mereka, karena mungkin tidak pun dengan diseminasi ini panjenengan semua bisa merasakan bahwa budaya positif itu sudah ada pada kita dan sudah ada pada anak-anak kita. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan harus dapat menuntut tumbuh untuk hidupnya dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuh dengan sesuai kodrat anak. Di sini kodrat zaman dan juga kodrat alam. Pada bagian ini konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Nanti yang kita akan bahas tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, yang nantinya juga ada posisi, kita akan mengetahui bagaimana posisi kontrol dan keyakinan kelas. Juga yang terakhir ada yang namanya istilah segitiga restitusi. Ya, dalam perubahan paradigma belajar, dalam membangun budaya positif sekolah ini kita dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, ingin mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, membangun budaya positif dalam sekolah. Dan lingkungan yang positif mungkin kan berasal dari ketika kita diawali dengan
sopan santunnya anak, bagaimana cara mereka berbicara, bagaimana mereka berbicara dengan para gurunya atau dengan para temannya yang kali ini kita banyak lihat, kita sudah sama sering melihatnya bahwa mereka saya anggap meskipun kita di daerah yang mungkin terluar dari kabupaten ini, tapi dan anak-anak yang cuma mungkin sedikit ya dibandingkan dengan sekolah lain dengan jumlah siswa sedikit, kita bisa melihat mereka dengan santun yang selama ini kita tidak sangat-sangat jarang menemukan keluhan dari mungkin anak-anak yang lain bahwa di dalam pergaulan mereka itu mereka merasakan ketidaknyamanan dengan guru maupun ketidaknyamanan dengan sesama teman. Kayaknya seperti itu deh. Disiplin juga sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Sebelumnya Ibu, mungkin dari Ibu saya akan kita akan praktekkan ketika kita ada suatu simulasi, mungkin panjenengan dan teman panjenengan ini melakukan uji ini. Cobalah buka. Di sini jenengan menjadi si A. Nah, tugas panjenengan itu mengepalkan tangan, mengepalkan salah satu tangan. Nah, coba bahwa jenengan itu bayangkan bahwa jenengan itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut itu dengan segala cara menjaganya. Nah, yang berikutnya ada mungkin beberapa dari panjenengan ada yang bertugas menjadi si B. Si B ini bertugas untuk mencoba membuka tangan si A, tangannya Anda. Nah, teman si B yang namanya si B ini dengan berusaha keras membujuk bisa bagaimana caranya supaya tangan yang dikepalkan itu terbuka, membujuk, bisa menghardik, bisa atau mungkin mengintimidasi, bisa memarahi juga bisa, atau menggoda, menggelitik, pokoknya segala cara dicoba untuk agar atau mungkin menawari uang bahwa kepala yang ada di tangan Anda itu bisa terbuka. Ketika Anda seperti ini dengan cara gantian masing-masing, sekarang pertanyaannya, kalian bisa panjenengan bisa membandingkan berbedanya ada sama. Bila mana sekiranya yang pertama, apakah jenengan atau si B lawan jenengan membuka kepala Anda? Mengapa alasannya A tidak membuka atau dan B sangat ingin membuka? Dan apakah si B itu yang menutup kepala tangan Anda dan mengapa? Atau apa alasannya panjenengan dan B tetap menutup? Nah, dalam kegiatan ini tadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Coba menurut panjenengan gimana? Anda sebagai A, mungkin juga Anda bisa sebagai B. Kontrol kendali yang A ini tadi berusaha untuk tidak menyimpan bagaimana rapat-rapat barang yang ada di dalam tangannya, dan sedangkan si B berusaha keras untuk membuka kepala Anda. Kira-kira kontrol kendalinya ada di mana? Menurut saya kontrol kendalinya ada di si A.
ada di si A. Rasanya apa? Alasannya karena itu tangan si A, jadi dia yang mengontrol dirinya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Pendapat itu tidak harus menurut jenengan aja. Yang lain mungkin kontrol kendalinya ada di mana? Kalau Firda tadi kendalinya ada di si A. Mungkin yang lain kontrol kendalinya ada di mana? Ya, untuk saya dalam kontrol kendali itu ada di tangan si A. Alasannya karena tadi dalam misal dalam genggaman itu ada sesuatu barang, itu kan merupakan barang itu merupakan pentingnya untuk kehidupan saya. Itu kita harus benar-benar menjaganya karena itu merupakan suatu amanah yang kita yang Allah berikan pada kita. Amanah itu harus kita jaga sepenuh hati kita, meskipun ada badai besar, ada sokongan, ada iming-imingan atau apapun. Kalau iman kita teguh, pasti kita akan bisa menjaga amanah itu. Begitu, ya berarti sama dengan begitu. Ya, kontrol dari kita, Kontrol kendalinya ada di hati iman kita teguh. Oke, mungkin yang lain ada? Ibu? Bapak, mungkin yang lain? Atau pertanyaannya gini, kalau andaikan teman jenengan jadi si B bagaimana? Si B tadi kan berusaha untuk membuka. Nah, kalau jadi si B terus bagaimana? Menurut jenengan. Jadi kayak gini, apakah tidak yang namanya kontrol yang bisa pegang kendali itu tadi adalah diri sendiri. Jadi si A berusaha untuk memegang atau berusaha untuk mempertahankan apa yang ada di pikirannya, yang ada di tangannya. Sedangkan si B itu berusaha bagaimana semaksimal mungkin mendapatkan barang. Benar ya? Jadi dengan kata lain kita sendiri yang akan memegang kontrol atas kepala tangan itu tadi, ya. Dan juga yang satunya lagi, ya, membuka dan menutup kepala. Itu kan tergantung kita. Diiming-imingi apa tadi seperti yang Busol dan diiming-imingi apapun, mau dikritikin, mau berusaha menyenangkan. Bagaimana caranya supaya barang itu masih ada dalam genggaman saya? Mau diintimidasi, dipukuli, di apa? Jadi itu yang dipertahankan. Ya. Ini berarti bahwa kontrol kendali itu intinya ada pada diri sendiri, dan si B pun juga begitu. Jadi bagaimana caranya supaya barang itu bisa saya dapatkan, mau pakai cara apapun, diiming-iming ataupun apa, perlu dipukuli atau apa begitu. Jadi kita mengenal dengan kontrol atau kendali kontrol itu yang paling penting adalah diri sendiri yang bisa. Perubahan paradigma teori kontrol yaitu dari William Glaser. Jadi ilusi guru mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Guru mengontrol murid pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa, ibu bapak ya.
ini pada ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita itu sebagai guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya saya ini ya, walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol murid, tapi hal demikian terjadi karena murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Intinya seperti itu. Tapi saat bentuk kontrol guru tadi menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Nah, teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi murid itu kalau diperintah guru yang atas atau dilarang guru itu atas kontrol gurunya, itu ilusi guru mengontrol murid. Berikutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk termasuk bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi si murid ini agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam waktu jangka tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Kadang itu seperti itu, menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira seperti apa pandangannya? Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang-orang itu atau murid itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid ini menuju pada identitas gagal. Jadi biasanya itu kan anak itu kalau melakukan kesalahan, kadang kan kita langsung menjustis gitu, menghakimi kan. Kamu salah, gini, nah seperti itu. Nah itu mengontrol mereka itu, tapi itu menuju ke identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk, merasa tentang dirinya sendiri. Jadi mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Yo, aku salah. Jadi dia merasa bersalah. Kadang kalau kita mungkin anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, terus kita kadang begini, nanti dimarahi, saya yang dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Kalau kamu seperti itu, nanti saya yang guru yang akan dimarahi kepala sekolah. Nah, jadi kan ketika si anak itu merasakan bahwa sakit guru, kalau aku begini berarti nanti kasihan guru, nanti dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Misalnya seperti itu. Nah ini kelihatannya mungkin baik karena anak-anak tidak frontal gitu. Tapi itu justru membawa mereka ke menuju dari identitas gagal. Jadi seringkali itu kan dulu mengucapkan suara halus, tapi penyampaiannya tadi sebetulnya itu nggak pas. Gitu. Nanti kalau kamu seperti ini, saya itu nanti ibu nanti ditegur oleh kepala sekolah. Halus memang, tapi akan membuat anak itu merasa seperti itu. Berikutnya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi teori kontrol juga kemudian belajar. Jadi gede misalnya begitu. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka itu mempunyai tanggung jawab
untuk membuat misalnya guru itu bertanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat untuk hal-hal tertentu. Apapun dilakukan, apapun dapat dilakukan, dan merasa bahwa itu tadi diterima. Selama ada kemajuan berdasarkan pengukuran kinerjanya. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif dan ini tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan itu akan terbentuk, jadi dikosong. Mungkin kita akan memaksa anak untuk apa? Jadi kita itu dengan paksaan. Mereka mungkin di awal-awal setuju, oke, manut, tapi itu akan membuat lama dan dengan jangka waktu yang ini akan seperti kayak kita itu jalannya sama anak itu kayak ada permusuhan, ngantuk kain, misalnya gitu. Jadi intinya sebelumnya mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku atau mungkin mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita itu melakukannya sesuatu karena dorongan di lingkungan atau ada dorongan dari yang lain. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu kadang-kadang untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Anak-anak itu juga seperti itu. Dan kita ada di mana disiplin positif. Jadi apa sih makna disiplin positif ini? Mungkin dengan menurut dengan disiplin itu yang bagaimana? Versi dengan itu disiplin positif itu yang bagaimana? Mungkin tidak. Disiplin positif itu bagaimana? Kata-kata itu ini. Hubungan. Kalau menurut saya disiplin itu berarti menaati peraturan. Disiplin itu menaati peraturan. Mungkin yang lain, mungkin ada lagi. Disiplin itu menaati aturan. Gitu. Kalau menurut saya disiplin itu menerapkan aturan tanpa hukuman. Menerapkan aturan tanpa hukuman. Baik, ada lagi. Jadi, disiplin maknanya. Disiplin ini yaitu berasal dari kata disiplinnya, yang berarti itu kan belajar. Jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya. Jadi untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai ini yang namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi sifat positifnya manusia yang merupakan nanti tujuan mulia yang ingin dicapai pada setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil kalau di Dina itu dalam profil pelajaran Pancasila, berreligius, mandiri, ya, kreatif, seperti itu. Itu disiplin positif. Jadi ketika kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama untuk terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita tentunya,
Kebanyakan guru itu sangat tertarik pada pembahasan tentang disiplin ini. Kadang kan mereka itu berpendapat bahwa kalau anak-anak itu bisa disiplin, ketika disiplin mereka itu pasti bisa belajar. Dan para guru berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak itu adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Apakah sependapat dengan seperti itu, Bapak? Sependapat seperti itu bahwa mendisiplinkan anak-anak itu adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita. Atau mungkin memiliki pendapat lain. Sependapat ya. Dalam budaya kita itu kan makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita itu cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Biasanya dengan ketidaknyamanan, kok bisa? Kita ambil contoh misalnya kalau kita dulu seperti sekolah, mungkin anak-anak juga bisa merasakan itu. Ketika kita ingin, ketika kita dulu sekolah itu kan ada aturan main namanya aturan sekolah atau kesepakatan sekolah bahwa memakai sepatu harus hitam. Padahal kita itu pengen pakai sepatu yang mungkin agak modis-modis gimana seperti itu. Tapi kan tidak boleh, tidak boleh dan tetap dilakukan dengan memakai sepatu hitam. Betul ya? Karena dulu pengalaman saya begitu. Saya senang sekali pakai sepatu putih, tapi sekolah itu karena sekolah di kota itu begitu tidak harus mau tidak mau harus taat aturan karena tidak mau dihukum gitu. Jadi saya itu melakukan disiplin itu berdasarkan apa? Kalau seperti itu berarti berdasarkan apa? Rasa takut, rasa takut sih, itu aku nanti dihukum gitu, karena tidak disiplin gitu. Dan seperti itu, jadi kan tidak nyaman sebetulnya, tapi tetap harus dilakukan. Anak-anak pun juga begitu, mungkin anak-anak kita itu. Jadi pakai kaos kaki harus ini, pakai ini. Ketika upacara, ada upacara pakai topi aja sumuk-sumuk gitu, panas-panas. Tapi tetap dilakukan. Pakai sepatu, ada kalau anak-anak kita kan selepas sepatu aja sehat. Ya, nggak sumuk, nggak panas. Nah di situ Ki Hajar itu menyatakan bahwa kemerdekaan dalam satu konteks pendidikan kita saat ini itu untuk menciptakan murid yang merdeka. Dan syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat. Jadi dimaksud itu disiplin dirinya. Dan mengartikan disiplin berbanding dengan di sini itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri kita agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuannya kan itu, bukan tujuannya untuk kita merasa tidak nyaman tadi. Dan tujuan mulia itu tadi di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang positif, mulai prinsip-prinsip yang mulia yang dianut oleh seseorang, dan kita namakan nilai-nilai ini itu nilai-nilai tersebut dengan namanya nilai-nilai kebajikan. Contoh setiap pagi yang kita lakukan, anak-anak membersihkan lingkungan sekolah kita itu, meskipun itu kita punya tenaga khusus, yakni bapak penjaga sekolah, bahkan tukang kebun sekolah sendiri kita punya, tapi anak-anak dengan relanya setiap pagi sebelum literasi itu mereka membantu seperti tadi. Kayak tadi ketika saya masuk di kelas ini, anak-anak itu ada yang mau baca, saya tanya dulu, dipel, makanya dipel ya mas, ya siapa yang nyuruh? Ya ada yang nyuruh bu, kita
kita bela sendiri. Itu tadi masalah sama Mas Mona itu begitu, nggak ada yang nyuruh. Jadi luar biasa ya kalau saya yang kita sangat kita banggakan terhadap anak kita nanti untuk mencapai tujuan yang mulia. Ketika pagi hari anak-anak kita kayaknya lebih, bukan sering ya, lebih kita yang terlambat daripada anak-anak kita. Kita tidak pernah yang namanya mungkin ketika saya lokal ya, atau ketika saya di dalam forum diskusi dalam pendidikan calon guru penggerak ini, itu saya berbicara atau di pembuatan tugas-tugas yang ada di LHS itu saya menceritakan memang saya tidak pernah yang namanya rekayasa menceritakan anak-anak kita gitu. Saya menceritakan bahwa tidak ada yang ini karena anak-anak saya itu, anak-anak kita itu berangkat sekolah meskipun notabene rumah itu kan cuma di sini sebelah rumah, paling radius paling jauh berapa murid kita ini kan tidak ada 1 kilo, mungkin ada 500 meter kanan kiri belakang depan itu kan lingkup lingkaran kita karena memang kita ada di daerah yang hanya khusus di sini termasuk yang terluar, maka harusnya berangkat mereka itu kan jam 7 kurang 5 menit saja itu sangat-sangat cukup meskipun mereka berjalan kaki gitu. Tapi ketika kita berangkat itu kita jam setengah 7 kurang saja, mereka jam 6 itu mereka sudah ada di sini. Bayangkan kan jam 6 itu mungkin saya aja nanti banyak masih pakai besar, pakai masak, mungkin ada yang di kebun, mungkin mana. Tapi mereka sudah ada di depan itu. Nah ini yang saya anggap bahwa disiplin positif itu, budaya positif itu sudah mengakar dari situ. Kalau tidak, nggak mungkin. Nggak ada saya memikirkan mereka itu bahwa mereka datang jam 6 itu karena takut gurunya, betul ya? Kayaknya nggak ada. Gitu. Jadi mereka datangnya dengan inisiatifnya sendiri. Kan saya anggap bahwa anak kelas juga itu belum sarapan. Datang jam 6 sebelum sarapan. Yang mungkin apapun itu alasannya, tapi kalau untuk alasan takut dengan gurunya, takut telat, kayaknya kok enggak, betul. Ya. Jadi disiplin itu untuk agar mendapatkan ilmu, agar dapat mewujudkan atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Gitu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu setiap orang itu kan berbeda, Pak Ibu. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan karena setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ini ada salah satu kasus, Ibu, ya kasus mungkin yang di belakang terlihat ya, iya, terlihat ya. Jadi Ibu Susi, nah Ibu Susi ini guru wali kelas 6. Di sini kan bekerja di SD Harapan Mulia, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya novel. Beberapa anak di kelas 6 telah datang kepadanya dan mengeluhkan bahwa si anak ini tadi sering meminta bekal mereka, bekal makan siang mereka itu dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi ini, apa yang Anda lakukan? Atau menurut dengan kira-kira apa alasan si anak ini tadi melakukan itu? Dalam konteks penerapan disiplin positif ini, Ibu Susi itu sebenarnya apa dulu? Sebaiknya mencari tahu alasan dari si anak tersebut. Yang pertama kali kita lakukan mencari tahu dulu, bukan langsung menjudge atau memahami. Nah itu betul.
Jadi apa kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi novel si anak ini kita harus tahu kebutuhan murid apa yang berusaha dipenuhi oleh dia. Kebutuhan mungkin yang kita kenal dengan kebutuhan bertahan hidup. Mungkin novel apa? Karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kira-kira ada ya? Anak-anak kita ada, tapi konteksnya masih lucu ya Bu ya. Tidak memaksa ya, meminta tapi tidak memaksa. Itu kalau dia anak kita. Karena ya mungkin karena si ini apa? Mereka ini kan sudah seperti saudara sendiri kalau di sini itu. Karena sebetulnya di realitanya pun mereka kan saudara ya, lebih banyak saudaranya. Bertahan hidup. Ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, mungkin teman novel itu menjadi perhatian novel. Kalau kasih sayang dia boleh, kalau tadi itu dengan cara paksa, tidak. Dan kebutuhan penguasaan, mungkin dia merasa hebat karena temannya itu takut, jadi takut. Apa istilahnya ya? Premanisme. Nah, dengan kebutuhan penguasaan, pokoknya menang-menangan gini. Tapi kayaknya kita tidak ada. Nah, terus kebutuhan kesenangan, mungkin kesenangan kayak iseng gitu kan? Iseng, kayak jadul gitu. Nah, kalau minta, aku minta ini, minta di situ, minta di situ. Mungkin teman-temannya merasakan ketidaknyamanan itu. Nah, bahkan dengan kebutuhan kebebasan, merasa bosan dengan bekal yang dia bawa dari orang tuanya. Nah, ini kita harus tahu dulu mana kebutuhan yang harus dipenuhi oleh si novel ini tadi. Kali ini kita kenalkan dengan 5 posisi kontrol dulu. Nah, 5 posisi kontrol dulu itu membuat kita nanti bisa merefleksikan diri kita ada di mana biasanya. Yakni 1, posisi penghukum. 2, posisi membuat merasa bersalah. 3, posisi sebagai teman. 4, posisi sebagai pemantau. Dan yang berikutnya adalah posisi sebagai gereja. Kira-kira kita biasanya seperti apa? Sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum, kita itu kan biasanya bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan dalam posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan. Jadi saya dibilang dapat bela dari orang tua. Jadi ibu tolong nanti diingatkan bahwa si ini, si A ini putranya itu ingatkan bahwa tidak boleh lihat HP karena lama. Jadi berkali-kali sebelum kita diskusi ini. Jadi tidak boleh. Kalau orang tuanya yang kasih tahu nggak didengarkan, jadi meminta untuk gurunya. Nah, ini nanti kita ada di mana nih? Jadi lebih menekan posisi dalam lagi. Jadi guru biasanya yang menerapkan posisi penghukum ini kan kata-katanya patuhi aturan saya, tolong contoh, awas. Ini salah terus. Nah, dalam bahasa Jawa gitu. Salahmu, itu salahmu gitu. Jadi lebih ke apa sih? Jadi sebagai penghukum itu kita itu kan lebih ke suaranya lebih ke keras ya. Keras. Yang berikut biasanya ciri-cirinya orang penghukum itu nadanya tinggi, suara nadanya tinggi dengan bahasa tubuh yang mungkin kadang-kadang merokok atau jadi yang lucu-lucu itu ada kita tidak ya, nggak mungkin nggak pernah kita lakukan. Kok kita nggak pernah kita pernah ya. Contoh terlambat lagi. Nah, seperti ini Bu, hasilnya kemungkinan ketika murid itu kita di depan itu kita mereka biasa, tapi di dalam itu murid itu merasa mungkin marah, mungkin mendendam,
atau bersifatnya agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk misalnya ketika habis dimarahi, itu mulai kita akan mencoba dengan bukunya, baca tulisnya, atau mungkin lebih dulu lagi atau sebelum sekolah itu bisa melihat motor-motor itu itu jarak-jarak bisa jadi membuat mereka menjadi penendam. Yang seperti kita lihat di berita-beritanya itu salah satu contohnya. Sekarang posisi membuat rasa bersalah, yakni biasanya guru itu akan lebih tadi yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Kadang-kadang kalau nanti kamu seperti ini, ibu akan ditegur oleh kepala sekolah. Nah, dengan seperti itu akan mereka membuat guru diamuk, guru dimarahi, gitu. Nah, jadi ibu sangat kecewa sekali dengan berapa kali ibu itu harus memberitahu kamu. Kalau misalnya orang tua kamu tahu, mungkin dikira ibu tidak bisa menasihati. Nah, itu anak-anak kan wah ini kok guru diamuk, gitu ya. Terus membuat merasa bersalah itu biasanya suara yang mengemas, halus, bahasanya seperti itu. Hasilnya murid itu akan merasa bersalah ibu. Jadi bersalah itu telah mengecewakan kita atau bapak gurunya. Jadi mereka itu menjadi murid yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan gurunya orang lain. Nah, sikap ini itu akan lebih berbahaya dari sikap si penghukum, karena emosi yang tertanam rapat, istilahnya dia pakai ditanam rapat, murid itu menahan perasaannya. Tidak seperti ketika murid yang tadi di penghukum, mereka kan di mana mereka dengan amarahnya dilampiaskan, tapi yang ini nanti tertekan akhirnya itu tidak bisa melakukan apa yang bisa jadi dia akan menyakiti dirinya sendiri. Berita lagi kemarin itu. Ya kan? Nah, ini yang posisi sebagai teman. Guru dalam posisi ini itu tidak menyakiti murid. Nah, itu yang kemarin saya ceritakan bahwa kalau saya ya sebagai posisinya sebagai teman, Pak. Karena saya mengajar di kelas yang rendah, anak-anak SD sekolah rendah. Jadi kita harus tahu gitu. Nah, sekalipun begitu, sebagai teman, kadang kita ikut main. Terus kalau mereka bersalah, bantu guru. Tidak kemarin guru sudah bantu loh. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bereskan sebagai teman. Hal negatif dari posisi ini, ibu bapak, bila suatu saat kita itu tidak bisa membantu mereka, ya, tidak bisa membantu mereka akan kecewa. Bu, kok kita tidak dimasakan lagi, ya. Mereka merasa dikecewakan. Jadi tidak mau biasanya itu mereka tidak mau lagi berusaha lagi. Dan hal lain yang mungkin akan timbul dari si murid ini hanya bertindak untuk gurunya, untuk guru-guru tertentu, tapi tidak untuk guru lainnya. Jadi tergantung. Jadi kalau ada temannya itu dengan ada teman itu kan suaranya ramah, bercanda, bahasa tubuhnya, terus pokoknya murid-murid terang-terangan. Ya itu yang seperti saya lakukan. Nah itu sebagai teman. Nah, muridnya merasa senang dan akrab, hasilnya memang akrab sama gurunya. Ya seperti anak-anak kita ini. Dan termasuk itu adalah dampaknya yang positif. Hanya saja negatifnya nanti tergantung pada guru tersebut. Nah, kita itu seorang nabi kecil nabi. Nah, jadi apa ya ini? Posisi pemantau itu hanya mengawasi saja. Pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita itu hanya sebagai guru yang menjadi pemantau saja. Jadi berdasarkan aturan dan konsekuensinya, kita menggunakan sanksi. Dia yang muridnya yang salah,
salah, ya konsekuensinya ini, tidak salah ini, ya konsekuensinya ini. Peraturannya apa saja, apa yang sudah kamu lakukan, dan sanksinya apa saja. Seorang pemantau mengadakan perhitungan tadi, data yang digunakan, jadi ada peraturan khusus. Dengan suara hasilnya mungkin murid memahami, nah itu tadi ya, tapi tidak baik. Nah yang terakhir dalam ini adalah posisi manajer. Dalam posisi manajer ini di mana guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas apa yang dia lakukan. Nah, jadi seorang manajer itu sudah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, ketika suatu kembali pada kedua posisi yang tadi, itu, nah kita itu menginginkan kan murid-murid menjadi manusia yang merdeka, jadi mandiri dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengadakan itu tadi kepada institusi yang menjadikan murid itu kita ada dalam posisi manajer. Bagaimana? Itu tadi apa yang harus kita apa yang kita yakini selama ini. Kita melihat dia itu memunculkan, dia merasa sendiri opposite kesalahannya dia. Ketika itu kita tidak marah di surat atau marah di situ. Kalau kita bisa luar biasa. Nah itu tujuannya seperti ini dalam posisi manajer. Kita meyakininya enggak? Kita punya keyakinan kelas sebenarnya. Nah, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaiki? Jadi mereka kita tidak berjustice, tapi kita biarkan anak-anak menyelesaikan masalahnya itu solusinya apa? Kita temukan bareng-bareng. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku, tapi membimbing agar dapat mengatur dirinya atau si murid itu tadi. Suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, tetap berikutnya yang akhirnya kita menggunakan dengan keyakinan kelas. Saya tahu bahwa teman-teman semua sudah melaksanakannya, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang telah disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan apapun itu, mau agama, suku, negara, bangsa dan segala macam. Kalau di kita ya berarti kaya, miskin atau sebagainya. Jadi menurut kebesaran itu soal keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik agar seseorang yang bersemangat. Jadi sebuah ideologi. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu yang akan lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang terperinci. Keyakinan kelas bisa berubah pernyataan universal. Kalau yang dengan saya percaya di kelas itu sudah ada seperti itu. Apa yang menjadi kesepakatan mereka? Contoh apa? Tidak boleh minum, tidak boleh makan saat pelajaran. Apalagi mungkin boleh minum saat pelajaran. Izin dengan gurunya saat meninggalkan ruangan seperti itu. Jadi itu nanti disepakati sama-sama. Nah itu nanti yang artinya menjadi pembentukan keyakinan kelas. Berikutnya adalah segitiga restitusi, yaitu proses penciptaan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali menjadi kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu segitiga restitusi. Melalui ini guru itu bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan positif, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dengan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi mengubah identitas anak itu dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya berbuat salah itu tidak apa-apa.
tidak ada manusia yang sempurna. Atau mungkin saya juga, guru juga sudah pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini, tidak boleh dengan cara seperti itu. Atau bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah di sini, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Ini ada di posisi menstabilkan identitas. Kita harus ada dalam segitiga institusi itu. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas itu. Jadi tidak langsung ngamuk, tidak langsung marah. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi yang tadi. Kebutuhan tadi ada kebutuhan kesenangan, kebebasan dari kita mengenali kebutuhan apa. Nah ini contoh misalnya. Kadang kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk pada ini ya. Misalnya kok main kenekan gitu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu mencuri dan mengambil manggilnya ini. Atau kamu tak patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu tergantung permasalahannya. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak sudah melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia itu berinteraksi dengan orang lain, bisa dikatakan dengan diingatkan keyakinan kelas kita apa ya? Misalnya terlambat masuk sekolah, jadi terlambat. Begitu terlambat terus sampai dengan kita tidak boleh kamu terlambat ini, tidak boleh. Tapi diawali dengan menstabilkan tadi identitas dulu. Berikutnya baru mencari tahu apa kebutuhan yang dipenuhi tadi. Dan berikutnya baru kita akan menanyakan keyakinan. Apa yang nilai apa, keyakinan kelas apa yang belum Mbak atau Mas terapkan. Misalnya tadi kan apa ini? Terlambat atau ini bertengkar. Berarti kalau bertengkar itu kan keyakinan kelas yang kita langgar apa biasanya? Biasanya anak-anak membuat keyakinan kelas yang bertentangan dengan itu apa? Dan kita sesama teman harus saling menyayangi. Itu berarti kita melanggar aturan itu. Nah, ketika kita ingatkan, begitu kita ingatkan, maka mereka akan oh iya, ini bahwa kita itu harus saling menyayangi. Itu ya. Jadi apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab dan bisa dipercaya, atau penting untuk menanyakan ke anak seperti apa? Ya. Gitu ya. Baik, kita sudah menjadi pengunjung acara, jadi refleksi. Kita refleksi dulu bahwa monggo setelah mungkin saya berbicara dari tadi pertanyaannya perasaan saat ini adalah seperti apa? Perasaan saya monggo salah satu atau salah beberapa dari panjenengan setelah mendengar ini atau mungkin bapak kepala sekolah ibu soal refleksinya setelah mungkin anak buahnya panjenengan ini tadi berbicara di depan ini Pak, sekiranya bagaimana atau setelah mengikuti materi ini pembahasan dari diskriminasi budaya positif pada hari ini seperti apa dan atau bagaimana hasilnya panjenengan nanti. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi setelah mengikuti materi pembahasan atau diskriminasi pada pagi hari ini, kita semua tahu dan tambah wawasan bagaimana kita tentang penerapan disiplin, bagaimana sikap kita dalam memperlakukan siswa
dicontohkan siswa yang terlambat, bagaimana kita bisa menghukum, memberikan, tidak langsung memberikan hukuman secara langsung, tapi kita bisa memahami kenapa mereka terlambat, kenapa nantinya dia tidak terlambat lagi. Ini sangat penting supaya kita tidak salah dalam melakukan siswa, khususnya menangani kasus-kasus tentang tadi disiplin. Ini sangat bermanfaat sekali ya, karena anak-anak mungkin sering kalau terlambat ini mungkin di anak-anak itu bisa juga terjadi, tapi tadi malah anak-anak di sini kalau tidak ada hal yang mungkin memang alasan yang bisa diterima, ya, memang jarang sekali lah anak-anak itu terlambat. Jadi untuk diseminasi pada pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kita, khususnya guru dalam mengambil sikap. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari ibu guru yang lain. Namun, yang lain? Bekerja, besok, bulan, rupiah, umur, ya mungkin bisa itu yang kedua, ada yang ketiga, mungkin bisa ditambahkan. Ketiga. Yang mungkin punya pelajaran apa setelah ini, atau mungkin tadi kamu ini bagaimana? Ya, betul. Setelah mendengarkan pemaparan dari diseminasi disiplin positif hari ini, budaya positif hari ini, saya sebagai seorang guru belum sempurna ya, karena kadang kita memang selalu terpancing emosi waktu anak ketika melakukan suatu pelanggaran atau misalnya bertengkar atau apa, kita selalu menjelaskan terlebih dahulu tanpa melakukan tadi memvalidasi apa persoalan dari masalah itu, ada suatu pertengkaran atau apa, itu merasa saya bisa mengambil nilai positif dari adanya pembebasan diseminasi dari ini untuk disiplin positif. Target saya selama ini ya, kita sama anak-anak bisa cara kita memperlakukan seseorang anak jadi kita bisa jadi guru antara anak sebagai teman, tapi juga di sisi lain ada sisi tadinya ya sebagai partner, untuk juga bisa sebagai konsultasi apabila anak itu mengalami suatu permasalahan, biasanya kita dicurhatin. Iya betul ya, tuh gitu. Kadang kita juga bagaimana budaya positif yang ini sudah ada di sekolah berkembang, jadi tugas kita bagaimana cara untuk kedepannya itu tidak hilang, tetapi kita harus memajukan bagaimana karakter anak yang sudah bertanam ini bisa dikembangkan lagi sebagai kita seorang guru ya. Cukup? Yang lain? Kemudian menambahkan? Tidak, bulan? Cukup? Baik, terima kasih. Jadi betul sekali tadi Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu
usul tadi dengan refleksinya, ketika sebetulnya saya pribadi juga seperti itu, jadi sangat-sangat dengan adanya materi ini yang sebelumnya kita seperti apa, jadi ketika ada dengan kita mengenal sendiri garis itu, kita mengenal budaya positif dengan materi ini, kita bisa istilahnya tadi membuka apa yang perlu kita bukan. Kalau sebenarnya kita sudah ada di posisi tadi ya, posisi tadi. Cuma kita itu lebih kalau lebih jadi tambah di posisi manajer itu kan luar biasa. Jadi bukan hanya sebagai teman yang mungkin ada sedikit sisi dari negatifnya dari ketergantungan, tapi di posisi manajer tadi kita bisa lengkap menjadikan anak itu bibit-bibit yang punya kualitas yang luar biasa, dan tentunya nilai baik itu tadi, nilai-nilai pendidikan itu kembali ke kita juga. Ibu bapak yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya aturkan dalam diseminasi kali ini, dalam waktu kurang lebih 1 jam ini. Tadi mungkin banyak sesuatu yang kurang dari saya dalam pembahasan diseminasi budaya positif kepada panjenengan semua, khususnya untuk sekolah kita. Jadi saya cukup berharap banyak dari setelah ini, tidak hanya saya tapi panjenengan semua, kita lebih benar-benar berkualitas, lebih meningkatkan kualitas kita dalam khususnya yang namanya istilahnya kita menghamba pada mereka kita. Jadi mereka adalah segalanya di dalam sini, mereka adalah segalanya. Kita dititipi amanah untuk merawat, bukan hanya merawat tapi mendidik, dan juga mengatakan mereka menjadi jiwa-jiwa anak-anak yang hebat untuk Indonesia khususnya, dan bermanfaat bagi keluarganya, masyarakatnya, negaranya, juga agamanya. Jadi ketika ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih sekali atas perhatiannya panjenengan semua yang berkenan dengan meluangkan waktunya hadir untuk memenuhi undangan saya dalam tugas diseminasi budaya positif kali ini. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.